Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jadi di sini aku bakal eh, menerangkan sedikit ya. Kita bakal belajar bareng tentang energi dan perubahan. Di sini aku pakai PPT dari Pak Rukman. Jadi nanti kalau ada yang punya, sewi banget buat diulang ya. Dan kalau ada yang nggak jelas, silahkan bisa tanya ke PJ-PJ akademik yang ada di grup. Oke, kita bakal belajar tentang termokimia. Itu suatu ilmu ya yang bakal dipelajari khususnya di kimia dasar 1A, yaitu tentang pelepasan atau penyerapan energi dalam reaksi kimia. Nah, energi yang biasanya dipelajari dalam termokimia itu adalah energi kalor atau energi panas. Oke, di sini ada energi. Kalau kalian masih ingat, di sini ada jadi energi itu sifatnya kekal dan nggak bakal bisa dimusnahin atau nggak bakal bisa diciptakan. Bisanya cuma berganti atau berubah bentuk aja. Di sini kita pertama ada kinetik energi, terus naik 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 dari energi kinetik ini kita bakal ngayuh sepeda ke atas dan makin lama makin berat, makin energi kinetiknya makin berkurang dan sampai di atas ini kita bakal sejenak berhenti ya di titik tertinggi karena energi kinetiknya habis dan yang kita punya cuma potensial energi. Ketika kita bergerak kembali, kita akan memiliki perubahan energi dari potensial ke energi kinetik kembali. Ini udah kalian pelajari ya di tingkat-tingkat sebelumnya. Oke, udah yang seperti yang udah tadi aku bilangin ya, kalau di termokimia ini bergantung banget atau berkaitan banget tentang hukum kekekalan energi. Jadi yang udah dijelasin juga, aku review sedikit kalau energi total itu sama dengan energi potensial plus energi kinetik. Temperatur juga berkaitan dengan energi kinetik ya nantinya. Kalau kita masih ingat di materi SBMPTN dulu yang energi kinetik gas yang di bagian bab gas ideal, kalian bakal nemu persamaan ini. 3/2 K kali T. Di mana K ini adalah tetapan Boltzmann. Jadi K ini dihasilkan dari R atau tetapan gas sejumlah 8,314 dibagi dengan tetapan Avogadro-nya. Oke, ini masih pengantar ya teman-teman. Nah, oke, buat kalor sendiri itu apa? Kalor itu jumlah total energi yang ditransfer dari satu zat ke zat yang lain. Biasanya kalor ini ketika dua benda disatukan gitu ya teman-teman, yang memiliki energi yang tinggi itu akan mentransfer kalor ke benda yang memiliki suhu yang lebih rendah. Dan akhirnya ketika terbentuk kesetimbangan antara dua benda tersebut. Kemudian energi dalam, di sini kita bakal belajar tentang jumlah semua energi dari partikel. Jadi dalam suatu benda itu mereka punya energi dalam buat buat membentuk suatu sistem dan melakukan aktivitas partikel lainnya, buat aktivitas sistem lainnya masuk. Oke, buat kalor dan kapasitas kalor itu dapat diukur secara langsung, tetapi perubahan kalor itu sebanding dengan perubahan suhunya. Nah, di sini maka dari itu dirumuskan kalau Q itu sama dengan C kali delta T. Nah, C itu apa? C itu kapasitas kalor. Jadi kapasitas kalor itu jumlah kalor yang dibutuhkan buat naikin temperatur objek sebesar 1 derajat. Jadi kalau semisal ada suatu benda terus dipanasin, nah jumlah kalor uh, buat naikin suhu sebesar 1 derajat itu namanya kapasitas kalor. Nah, ada juga yang namanya kalor jenis. Itu jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur sebesar 1 gram
1 gram zat itu sebesar 1 derajat Celcius. Nah, kalau dilihat dari satuannya nih, 1 gram sebesar 1 derajat Celcius. Berarti nanti satuannya itu joule. Bentar. Berarti satuan dari S itu nanti satuannya titik titik titik. Ini satuan ya. Ini angkanya nanti ya. Joule, gram, derajat Celcius. Nah, gini. Nah, kaitannya apa? Ini kan hampir mirip sama C ya satuannya, teman-teman. Joule per derajat Celcius. Nah, ini kan hampir mirip ya. Hubungannya apa? Hubungannya ini. Jadi kalor jenis itu merupakan kapasitas kalor dibagi dengan massa dari zat itu. Terus kalor jenis merupakan besaran intensif yang tidak bergantung pada jumlah zat. Nah, perhitungannya sendiri itu bisa menggunakan Q sama dengan MS kali delta T. Atau kalau tadi masih ingat ya, Q itu M kali S itu sama dengan C kali delta T. Nah, jadi hubungannya M kali S itu sama kayak C. Oke. Oke, selanjutnya di sini ada konsep yang bakal kita pakai. Kalau kalor diterima itu tandanya positif. Jadi semisal kalor masuk dari lingkungan ke sistem itu nilainya positif. Kalau kalornya dilepas itu Q-nya atau kalornya itu bernilai negatif. Karena kalor dalam sistem itu berkurang. Nah, jadi kayak sistem tadi ya, sistem hukum kekalahan energi, kalau kalor yang hilang dari satu objek itu akan diterima oleh objek lain dalam besaran yang sama. Jadi jumlah yang dilepas itu sama aja jumlah yang diterima oleh objek lain. Nah, ini ada penentuan kapasitas kalor. Jadi ini soal ini buat asal kalian tahu ya, ini soal buat TO kemarin. Jadi aku ambil dari sini, maka aku nggak bakal bahas. Terus terus di sini ada reaksi kimia, di sini ada pembentukan ikatan kimia yang dalam pembentukan ikatan kimia itu atom-atom yang ada itu saling tarik menarik gitu, dan akan saling bergerak mendekat. Kayak misal kamu punya doi gitu kan, jadi karena masih PDKT dan lain-lain, terus kalian PDKT nih antara kamu sama si doi, jadi makin deket makin deket makin deket. Nah, itu sama kayak reaksi kimia ini, atom-atom yang ada itu saling tarik menarik dan bergerak saling mendekat. Nah, kalau saling mendekat itu berarti mereka itu menurunkan energi potensial dari sistem reaksi. Nah, energi potensial ini turun, dengan begitu atom-atom yang ada itu bisa saling berikatan. Dan ketika terbentuk ikatan kimia juga nanti akan melepaskan energi. Terus untuk pemutusan ikatan kimia itu atom-atom yang ada itu yang saling terikat sebelumnya itu dipaksa buat terputus gitu, buat saling menjauh antara satu sama lain. Kayak semisal kalau kamu udah deket nih sama doi, mungkin udah 5 tahun gitu ya. Terus tiba-tiba ada orang ketiga, terus orang ketiga itu anggapin aja dia energi dari luar, suatu energi dari luar gitu kan. Terus masuk ke hubungan kalian dan memutus hubungan kalian untuk saling menjauh. Nah, konsekuensinya apa? Di sini energi potensial dalam sistem reaksi itu akan naik.
Dan ketika energi potensial itu naik, maka kecenderungan untuk saling terikat antara satu sama lain itu kemungkinannya berkurang. Nah, dalam termokimia ini itu dikenal juga dengan reaksi ada reaksi eksotem sama reaksi endotem yang udah kalian ketahui ya sebelumnya ya. Kalau reaksi eksotem itu reaksi yang menghasilkan produk dengan energi potensialnya itu lebih rendah daripada reaktan. Nah, di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama, selisih energi potensial produk dan reaktan dilepaskan sebagai kalor. Jadi nanti dari ketika terjadi suatu ikatan gitu ya, suatu reaksi, itu bakal ada selisih antara energi potensial produk sama energi potensial reaktan. Nah, adanya selisih antara energi potensial produk dan reaktan ini akan dilepaskan sebagai kalor. Nah, udah dijelasin juga di poin berikutnya kalau kalor itu adalah produk reaksi. Sebagian kalor dikonversi juga menjadi energi kinetika. Oke. Dan di sini juga ada konsep kalau kalau kalor meninggalkan sistem itu intinya negatif karena kalornya itu berkurang di dalam suatu sistem. Kemudian ada reaksi endotem, yaitu reaksi yang menghasilkan produk dengan energi potensial lebih tinggi dibanding reaktan. Di sini yang dikonversi dari menjadi energi potensial itu energi kinetikanya. Reaksi berlangsung dengan menyerap kalor dari lingkungan ke sistem sehingga temperatur lingkungan itu makin dingin. Jadi kalau tadi eksotem itu kan produknya tadi kalor kan. Jadi ketika reaksi terjadi selisih antara potensial produk sama reaktan itu kalornya dan kalornya itu dilepaskan ke lingkungannya. Jadi lingkungan sekitarnya itu menjadi lebih panas. Nah, kemudian kalor ditambahkan ke dalam sistem itu Q-nya positif karena kalornya itu masuk kan. Jadi dalam sistem kalornya bertambah. Nah, di sini juga kalor adalah reaktan. Jadi kalor ini di sini kan ada solar energi ini sebagai reaktan. Di sini sebagai kalor dan bertindak sebagai reaktan. Di sini ada kekuatan ikatan juga. Oh iya, ngomong-ngomong kekuatan ikatan, maaf banget tadi ada kesalahan dikit dari video yang sebelumnya yang tentang reaksi redox itu harusnya elektron valensi ya, bukan elektron kovalen karena agak agak ketuker aku karena satu dan lain hal karena kurang fokus. Jadi itu namanya elektron valensi ya, bukan elektron kovalen. Oke, jadi mohon maaf banget buat teman-teman ya. Nah, buat selanjutnya ada kekuatan ikatan itu berkorelasi dengan besarnya energi yang diperlukan untuk memutus ikatan. Jadi makin kuat ikatan suatu reaksi atau suatu senyawa itu makin susah juga, makin butuh banyak energi buat memutus ikatannya. Dan dinyatakan juga dengan besarnya energi yang dilepaskan ketika ikatan dibentuk. Sama juga halnya dengan ketika dibentuk ikatannya itu, kira-kira berapa sih energi yang diperlukan buat membentuk ikatan itu. Dan sudah dijelaskan lagi kalau makin besar energi yang diperlukan juga makin kuat ikatannya. Nah, ikatan yang lebih kuat itu adalah ikatan yang ketika terbentuk melepaskan energi lebih besar. Oke. Ada ketentuan juga di sini kalau reaktan ikatannya lebih lemah dan produk ikatannya lebih kuat, maka akan dihasilkan energi. Ini sama konsepnya kayak tadi ya, reaksi eksotem. Kalau ada selisih potensial antara produk dan reaktan, dan adanya hal itu buat selisih antara itu dihasilkan maka sistem akan melepas energi gitu. Nah, di sini ada kalor reaksi itu apa? Itu kalor yang diserap atau dilepaskan dalam suatu reaksi kimia. Alatnya namanya kalorimeter. Jadi alat yang digunakan untuk mengukur perubahan temperatur akibat
dari reaksi kimia. Jadi kalorimeter itu disusun, didesain berdasarkan kebutuhan itu buat meminimalisasi kalor terbuang ke lingkungan. Jadi namanya sistem adiabatik atau kalornya itu sama dengan nol. Jadi nantinya ideal kalorimeter yang ideal itu kalorimeter yang tidak melepaskan sistem keluar dari sistemnya atau ke lingkungan. Kapasitas kalorimeter telah diketahui. Nah, dengan kapasitas yang sudah diketahui, nantinya bakal bisa dicari tentang kalor reaksinya. Nah, kalorimeter ini mengukur kalor reaksi dalam dua kondisi, teman-teman. Ada yang berdasarkan volume tetap, ada juga yang berdasarkan tekanan tetap. Jadi nanti bisa dilihat sendiri ada kasus-kasus tertentu yang memang kalorimeter itu pakai volume tetap dan ada juga yang pakai tekanan tetap. Nah, buat Kive sama Kive, oke, bentar. Kive itu kalor reaksi yang terukur kalor pada volume tetap. Jadi kalor reaksi yang terukur adalah kalor pada volume tetap. Itu dilambangkan dengan Kive. Itu pada volume tetap. Kalau pada tekanan tetap itu Kive. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Untuk menguji perbedaan Kive dan Kipe dilaksanakan dalam suatu piston yang digunakan dalam ember berisi air. Nah, jadi kalau kalian nanti belajar, khususnya di kalorimeter bom, itu sistem kalorimeternya itu terdiri dari ember, air, dan piston. Gitu. Nah, ini buat reaksi dalam kalorimeter atau V tetapnya. Nah, kita masuk ke kerja ya. Ke kerja sendiri, di sini ada hasil kerja pada volume tetap. Oke, maaf banget ada sedikit gangguan tadi. Hasil eksperimen pada kalorimeter volume tetap atau KIV itu sama dengan minus 39,8 kJ. Kita ini pengibaratan ya teman-teman. Ada juga hasil eksperimen pada kalorimeter tekanan tetapnya KIV sama dengan minus 34,2 kJ. Nah, kerja yang terjadi itu merupakan hasil pengurangan dari KIV dikurangi dengan KIP. Nah, kerja yang dilakukan sistem bernilai negatif menyatakan kerja menurunkan energi sistem. Jadi energi yang ada di sistem itu berkurang karena kerja yang dilakukan. Jadi dalam hal ini itu karena ini ya, bentar. Karena dalam kalorimeter tekanannya tetap, sistem campuran reaksi mengembang. Jadi kalau kalian ingat P delta V sama dengan NRT. Nah, dapat dilihat di sini ya teman-teman, kalau P itu mesti berbanding terbalik dengan delta V. Gitu. Jadi ketika suatu kalorimeter dalam hal ini suhunya itu tetap dan tekanannya juga tetap, buat mencegah tekanannya tetap, itu volumenya itu harus mengembang. Karena kita nggak mungkin kalau semisal di dalam suatu kalorimeter kita dua-duanya tetap gitu, P sama delta V-nya itu tetap, itu nggak mungkin. Jadi mesti kalau P-nya itu tetap, maka delta V-nya itu mesti berubah. Jadi KV dan KP itu tidak bisa dalam satu waktu ada. Terus kerja yang dilakukan juga bernilai negatif. Itu udah.
Kita ke slide berikutnya. Oke, annotate belum hilang. Nah, oke, teman-teman. Jadi di sini karena P adalah tekanan eksternal, yang melawan kerja piston, maka ada dua kerja ekspansi sama kompresi. Kalau kompresi itu otomatis delta V-nya itu berkurang, dia makin menyusut. Kalau kompresi, kalau ekspansi dia mengembang. Nah, di sini delta V itu V akhir sama dengan V awal. Jadi kalau delta V-nya lebih dari 0, maka yang melakukan delta V sama dengan 0 itu gasnya itu mengembang. Jadi dia melakukan kerja, kan otomatis gasnya itu melakukan kerja terhadap pistonnya. Kalau delta V-nya mengembang lebih dari 0 itu mengembang, berarti delta V sama dengan 0 itu berarti V akhirnya lebih besar kan daripada V awal. Jadi gasnya itu menekan piston buat mengembang. Nah, otomatis ketika gitu berarti dalam hal ini itu gasnya melakukan kerja terhadap pistonnya. Jadi yang melakukan kerja itu sistemnya. Nah, jadi kalau kamu ya, kalau kamu main gitu kan, kalau kamu pergi jauh ke mana gitu, kamu melakukan pakai jalan kaki misalnya, kamu dari satu tempat harus jalan 5 kilo dan itu melakukan kerja. Nah, otomatis kan capek kan pasti kan setelah jalan 5 kilo itu. Nah, dari ketika itu juga sama dengan kayak sistem ini. Kalau sistem melakukan kerja, itu sistemnya bakal capek. Nah, gitu istilahnya ya. Sistemnya bakal capek dan sistemnya bakal bekerjanya gitu bakal bernilai negatif karena sistem melakukan kerja. Nah, beda kalau kita kompresi gitu. Kompresi itu ketika ketika volume akhir itu lebih kecil dari volume awal, berarti dia ditekan gitu, pistonnya ditekan, sehingga W kompresi itu lebih besar dari 0. Nah, ini juga sama kayak kamu tadi kan, jalan kaki misalnya. Tadi kalau tadi jalan kaki 5 kilo, sekarang kamu pakai mobil, dan mobil itu bekerja terhadap kamu, buat ngangkut kamu ke tempat itu. Nah, otomatis kamu nggak mudah cepet capek kan, nggak capek gitu. Mungkin capek duduk, tapi nggak secapek kalau kamu jalan kaki. Nah, berarti sistem menerima kerja. Gitu ya istilahnya, tapi ini sebenarnya kurang benar, tapi bisa buat setidaknya bisa buat perbandingan. Oke, jadi kalau sistem menerima kerja dari lingkungan, dia mengalami kompresi, itu berarti W-nya bernilai lebih bernilai positif. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, ini juga ada beberapa soal. Oke, kita kerjain mungkin ya. Ketika kerja dalam satuan Joule berhubungan dengan ekspansi gas dari 152 ke 189. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya ekspansi gas. Kalau ekspansi berarti sistemnya melakukan kerja terhadap pistonnya. Jadi W itu bernilai negatif. Minus P dW sama dengan minus P dV. Nah, atau juga kalau udah diintegralin, itu kalian bakal dapat W sama dengan P, P kali delta V. Nah, terus tadi kan ekspansi kan delta V-nya nilainya negatif ya. Nilainya negatif. Terus P-nya, oh bentar, kurang minus. P-nya itu 17 atm, berarti minus 17 dikalikan 189 minus 152.
Ini nanti dicari sendiri ya berapa hasilnya. Ini aku contohin aja, mudah-mudahan nanti kalian bisa explore sendiri sebanyak mungkin. Oke. Oke, kita bakal belajar tentang hukum pertama termodinamika juga. Di sini kita belajar tentang energi dapat ditransfer sebagai kalor atau kerja, tetapi tidak bisa hilang atau bertambah. Nah, ini juga sama kayak hukum kekalahan energi yang udah kalian pelajari di tingkat-tingkat sebelumnya. Nah, dalam sistem hukum pertama termodinamika ini, kita bakal mengenal tentang adanya sistem, lingkungan, batas, dan tipe sistem. Nah, sistem itu adalah bagian yang menjadi pusat perhatiannya. Semisal ada air di sini, air garam. Ya, yang menjadi sistemnya itu airnya ini, yang menjadi objek pengamatan kita. Habis itu ada lingkungan. Lingkungan itu bagian di luar sistemnya. Itu ada wadah ini, wadah ini, terus juga ada lingkungan di sekitarnya yang bakal mempengaruhi sistemnya. Kan kita lingkungannya juga nggak seideal mungkin kan, Pak. Mungkin bakal ada beberapa kalor yang masuk atau beberapa kalor yang keluar. Nah, kemudian ada batas atau pemisah antara sistem dan lingkungan. Habis itu ada tipe sistem. Tipe sistemnya di sini ada sistem terbuka, tertutup, sama tersekat. Bedanya apa? Kalau sistem terbuka itu dia bisa transfer massa sama energi, jadi dia bebas banget buat keluar. Kalau sistem tertutup itu nggak bisa transfer massa, tapi masih bisa transfer energi. Jadi semisal di sini kan ini anggap aja ini botol kaca ya. Kalau kalian minum air hangat atau air panas gitu, apa ya, wadahnya itu jadi hangat kan, dan tangan kalian ikut hangat. Tapi air di dalam, oke, misal tadi salah ya, maaf perumpamannya. Misal kalian minum air hangat gitu kan, pakai gelas dan gelasnya ditutup pakai penutup. Nah, tetapi gelas kacanya yang kalian pegang itu, kalian merasa hangat di tangan kalian. Nah, itu mengindikasikan kalau ada namanya transfer energi. Nah, transfer energi. Tapi eh, air yang ada di dalam botol kaca tadi itu nggak bakal keluar, nggak bakal berkurang gitu. Jadi itu namanya transfer energi atau sistem tertutup. Kemudian ada sistem tersekat, itu nggak memungkinkan adanya transfer massa sama transfer energi. Nanti kalian bakal lihat di kalorimeter bom, itu sistemnya dia mengisolasi benar-benar, meminimalisasi kalor yang keluar. Walaupun juga kita nggak menampik kalau semisal ada kalor yang butuh beberapa koreksi dalam perhitungannya. Karena mungkin ada beberapa pembentukan zat sampingan gitu di luar reaksi yang terjadi di dalam kalorimeter bom dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Nah, keadaan objek atau sistem. Di sini kita mengenal adanya fungsi keadaan. Nah, tidak bergantung pada metode, lintasan, atau mekanisme bagaimana keadaan saat ini dicapai. Termasuk keadaannya itu ada tekanan, temperatur, sama volume. Jadi, tekanan itu akan eh, nggak bakal tergantung sama lintasan atau mekanisme gimana cara dia memberikan tekanan atau metode pemberian tekanan itu gimana. Termasuk juga temperatur, dia nggak masalah kalau semisal kalian eh, pakai es batu atau pakai apapun itu, semisal temperaturnya segitu ya tetap segitu. Terus volumenya juga bakal mengikuti gitu. Terus delta E itu adalah fungsi keadaan. Nah, kenapa? Karena delta E ini itu hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Jadi ingat, delta E ini hanya bergantung pada
keadaan awal dan keadaan akhir. Keadaan akhir. Kalau kalian ingat sistem apa ya, yang gambar termodinamika gitu ya, yang ada isotermik, terus ada isobarik dan lain-lain. Itu misal gambarnya kayak gini. Ini gambarnya isotermik ya. Ini gambarnya isobarik, ini gambarnya isokorik. Jadi isotermik, isobarik, isokorik. Nah, sistem ini itu sistem yang tertutup. Jadi keadaan awalnya di sini juga, keadaan akhirnya juga di sini. Maksudnya diagramnya tertutup. Gitu. Jadi delta E yang ada di sini itu bernilai 0 pada sistem ini. Karena fungsi keadaan kan, jadi bergantung pada keadaan awal, keadaan awalnya di titik ini, keadaan akhirnya juga di titik ini. Jadi delta E-nya itu sama dengan 0 karena dia ada di satu tempat. Jadi kayak perpindahan gitu kalau di fisika. Oke. Nah, ini ada kalorimeter bom. Kalorimeter bom yang udah aku bilangin tadi, kalau dia benar-benar sistemnya isolasi, sistem terisolasi, sehingga tidak memungkinkan adanya perubahan volume. Jadi dia isovolume atau isokorik. Bentar. Jadi penyebabnya, jadi dampaknya apa? Di sini delta V-nya itu sama dengan 0. Nah, ketika delta V sama dengan 0, kita udah mengetahui kalau delta E sama dengan Q plus W, jadi delta E-nya itu sama dengan QV. QV itu jumlah kalor yang terukur pada tekanan tetap. Pada volume tetap maksudku. Oke, udah nggak connect ini. Pada volume tetap, teman-teman. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, di sini kita coba ada satu soal di sini, kita coba kerjain. Bila 1 gram minyak zaitun dibakar sempurna oleh oksigen murni dalam kalorimeter bom, maka temperatur selimut air naik dari 22 derajat Celcius ke 26,049. Tentukan jumlah kalori yang terkandung dalam tiap gram minyak zaitun bila diketahui kapasitas kalorimeter adalah 9,032 kilojoule per derajat Celcius. Oke, di sini kan zatnya minyak ya, minyak zaitun. Jadi yang berarti ini dia delta dia Ki zaitun, Kz ya. Kz itu sama dengan Ki kalorimeter. Ki kalorimeternya. Jadi di sini Kz yang ada itu bergantung pada Ki kalorimeternya. Oke, bentar. Iya, benar. Jadi Ki yang ada itu Ki pembakaran ini itu bakal sama dengan Ki kalorimeternya. Nah, Ki kalorimeternya itu diketahui kalau 9 nanti dicari aja ya, C kali delta T. Nah, delta T-nya mana? Ini T awal, T akhir 26,049, ini T awalnya. Jadi nanti delta T-nya itu 0, jadi delta T-nya itu 4,049. Itu buat delta T-nya.
Nah, buat yang B-nya, ketika kalian udah tahu Ki zaitun di sini, ini tadi Ki zaitun ini ya, apa yang memberikan kalor ya, yang memberikan kalor ke sistem. Kalau Ki kalorimeter itu yang menerima kalor. Jadi dia penerima kalor, Ki kalorimeter. Kalau semisal air diperhitungkan di sini, ada masanya, ada massa air, maka dia bisa diikutin di sini, plus Ki airnya. Soalnya dia juga menerima kalor di situ. Oke, buat B, dihitung dulu molnya. Molnya berapa? 1 gram, kita cari molnya dulu ya. Mol sama dengan gramnya 1 gram per mr. MR-nya dimasukin 88,4 gram per mol. Nah, habis ketemu molnya, ini kan disuruh delta E untuk pembakaran 1 mol gliserol trioleat. Nah, kalau tadi masih ingat ya, kalau masih ingat delta E dalam kalorimeter bom itu sama dengan Q-nya, kalornya. Karena delta V-nya itu sama dengan 0, kerjanya itu sama dengan 0. Jadi delta E itu sama dengan Q-nya. Nah, Q-nya tadi diketahui dari sini, C kali delta T. Nah, buat per 1 mol gliserilnya itu tinggal QZ delta E nya, delta E-nya itu QZ per mol. Nah, oke. Jadi delta E-nya itu sama dengan QZ per molnya. Nanti bisa teman-teman cari sendiri ya di rumah gitu. Cari-cari sendiri, diekspor lagi yang lain. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, di sini juga ada soal nomor 5, kalian bisa kerjain sendiri ya di rumah. Oke, entalpi. Entalpi itu besaran termodinamika yang berhubungan dengan kalor dan tekanan tetap. Jadi kalau kita cari entalpi itu sama dengan E plus PV. Delta H itu sama dengan delta E plus P kali delta V, dan delta E tadi itu berhubungan dengan kalor plus kerjanya. Jadi gitu. Jadi delta H itu bisa ditulis juga dengan karena P kali delta V itu W atau kerja, itu juga bisa ditulis dengan delta H itu tetap sama dengan P. Jadi delta H itu adalah kalor pada tekanan tetap. Oke. Di sini sebenarnya udah diajarin di tingkat-tingkat sebelumnya, dan kalian ini juga review-review sedikit aja ya. Mungkin bisa banget dibuka buat buku-buku yang udah ditulis ya di tingkat-tingkat sebelumnya. Oke, ini buat mengukur kalor pada tekanan tetap. Jadi kalau kalor ketika suatu sistem dikenai dengan tekanan yang tetap, itu kita menghitung Qp, kalor pada tekanan tetap, itu sama dengan C kali delta T-nya. C kali delta T-nya. Jadi gitu aja. Nanti C ini apa? Ini nanti kalau di fisika itu ada namanya CP. Jadi kapasitas kalor pada tekanan tetap. Nah, nanti dikalikan delta T. Nanti disesuaikan aja sama yang diketahui di soal. Nah, di sini juga ada latihan-latihan dikit ya di PPT-nya Pak Rukman. Silakan bisa dicoba-coba sendiri.
Oke, untuk selanjutnya kita bakal belajar tentang perubahan entalpi dalam reaksi kimia. Tapi kita perlu tahu dulu nih, teman-teman, buat keadaan standar dalam termokimia itu kayak apa, gitu. Yang pertama, tekanan itu harus 1 atm. Terus temperaturnya 25 derajat, atau bisa juga kalau dalam Kelvin ditulis 298 Kelvin. 298 Kelvin. Jumlah zatnya itu 1 mol, terus jumlah zat mol dalam persamaan kimia. Menggunakan acuan koefisien reaksi yang ada biasanya ya. Ini juga buat delta H, buat perubahan entalpi reaksi pada 1 atm 25 derajat Celcius. Lambangnya buat keadaan standar itu ada ini, ada kayak bulat-bulatnya di pojok samping kanan dari lambangnya. Oke, bisa ke slide berikutnya. Ya belum dihilangin ya annotate-nya. Bentar. Oke, di sini ada reaksi 1 mol N2 dengan 3 mol H2, menghasilkan 2 mol NH3 dan melepas kalor sebesar 92,38 pada 25 derajat Celcius dan 1 atm. Ini keadaan standar ya. Nah, karena komposisi mol sama dengan koefisien yang paling standar, nah ini sudah standar kan, ini 1, 3, 2, nggak bisa disederhanain lagi jadi sepertiga atau berapa gitu kan, nggak bisa, ini sudah standar buat bilangan bulatnya. Terus karena komposisi mol sama dengan koefisien paling sederhana dan kondisi reaksi pada 25 derajat Celcius, berarti berarti keadaan standar 1 atm juga. Kalor yang dihasilkan entalpi tersebut adalah minus 92,38. Jadi untuk 1 mol N2 buat jadi 2 mol NH3 itu diperlukan delta H standar atau delta H pembentukan NH, enggak, delta H dari N2 ke 2NH3 itu hasilnya dibutuhkan entalpi sebesar minus 92,38 kilojoule. Gitu. Ini konsep buat belajar ya. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, perlu ditekankan buat teman-teman ya, kalau semisal menuliskan persamaan termokimia itu harus dengan fasanya, karena kalau beda fasa juga beda entalpi yang digunain. Jadi perlu hati-hati banget buat teman-teman kalau semisal cari-cari buat entalpi suatu zat itu harus diteliti apakah itu gas atau liquid atau solid. Gitu. Oke, buat berikutnya penulisan persamaan termokimia harus dilengkapi dengan fasa karena perbedaan keadaan zat dapat memberikan perubahan entalpi yang berbeda. Nah, ini udah aku jelasin tadi juga. Nah, ini ada beberapa contoh. Ini ada perbedaannya. Perbedaannya dalam reaksi ini itu hanya terletak pada fasanya ini, fasa liquid sama fasa gas. Jadi bisa dilihat kalau perbedaan fasa ini juga mengakibatkan perbedaan delta, perbedaan entalpinya juga. Yang satu yang liquid itu minus 890, kalau yang kedua itu minus 802. Oke. Oke, membalik persamaan termokimianya. Jadi kalau semisal suatu persamaan ini, jadi kan delta H itu delta H, misal ini delta H pembakaran kan, berarti delta HC.
delta HC itu sama dengan delta HF. Oke, kalau enggak ini aja deh biar cepet ya. Delta H ini, delta H minus 802 kilojoule ini itu sama dengan delta H pembentukan produk dikurangi delta H pembentukan reaktan. Jadi kalau semisal reaksinya dibalik, yang CO2 ke sini, yang produk ke sini, yang reaktan ke sini, nah itu tentu aja bakal mengubah tanda yang ada di depannya ini. Yang tadinya negatif jadi positif. Oke, bentar. Jadi ini pasti udah belajar ya di SMA dulu, udah dijelasin kalau semisal reaksinya dibalik juga delta H-nya juga dibalik. Jadi negatif jadi positif, dan semisal kalau ini dikalikan 2 gitu di depan, terus ini jadi 4 dikaliin 2 semua, delta H-nya juga ikut dikaliin 2. Nah, ini juga ada contoh perhitungan entalpi di sini. Kalau semisal ada 44 gram CO2 dengan MR 44,01 bereaksi dengan H2O. Di sini ada reaksi kimia kalau 6 pelarutan 6 CO2 dengan 6 H2O itu menghasilkan karbohidrat dan 6 O2. Di sini delta H-nya 2816 kilojoule. Nah, perlu teliti ya di sini. Ini 2816 ini itu masih 6 CO2. Dia belum standarnya. Dia belum di sini harus satu koefisiennya. Harus satu. Nah, jadi buat jadiin satu, kalau semisal kalian bingung pakai cara ini, itu kalian bisa bagi dulu 2816 dengan 6. Jadi nanti bisa diketahui dalam 1 mol CO2. Dalam pelarutan 1 mol CO2. Nah, terus di sini kalian cari dulu mol buat CO2-nya, terus dihasilkan. Kalau mau pakai cara ini juga boleh banget, karena ini cara yang paling disaranin. Kalau semisal bingung, kalian bisa cari satu-satu dulu. Jadi dihasilkan 470 kilojoule. Nah, 470 jadi bisa dihasilkan 470 kilojoule. Bentar, ini apa? 100. Nah, oke, jadi gitu ya teman-teman, buat jadi di sini buat 44 gram CO2 itu menghasilkan 470 kilojoule. Nah, habis itu tadi kan dihasilkan ya, itu delta H-nya itu 2816 kilojoule, itu dibagi 6. Tadi udah ketemu delta H buat satu pelarutan 1 mol karbon dioksidanya. Oke, ini ada soal tambahan apa ini? Bila kalori yang tersedia 100 kJ, berapa gram CO2 yang dapat dikonversi menjadi glukosa? Oke, ini beda soal dari yang ini, jadi kalian nggak usah bingung-bingung buat ini. Jadi 100 kJ yang ini, bentar, yang ini itu kalian hitung dibagi dengan delta H yang dihasilkan untuk 1 mol pelarutannya. Jadi 100 kilojoule ini juga boleh dikali 6 mol CO2 per 2816 kilojoule. Gitu.
Jadi kan gini, kalau misal bingung ya, di sini kan 100 kilojoule dibagi 2816 dibagi 6 mol. Nah, kalau dibagi gini kan jadinya dikali kan. Nah, itu bisa dikali dulu. Ini buat delta H-nya ya. Delta H-nya itu berarti 100 jadinya 100 dikali 6 per 2816. Oh, maaf. Ini bukan delta H. Ini molnya. Bentar. Bentar, bisa. Oke, ini molnya. Jadi buat nyari mol itu kayak gitu. Jadi mol yang buat 100 kilojoule itu dibagi dengan mol buat pelarutan 1 mol CO2. Itu nanti dihasilkan molnya, terus ketika udah dapat molnya itu dikalikan dengan MR-nya. Nanti dapat masanya. Gitu. Oke. Aku rasa udah pada ngerti lah cara kayak gitu ya. Nanti kalau semisal ada pertanyaan, sambil banget buat tanya-tanya aja. Kalau nggak PC, kalau sungkan di grup juga PC boleh. Di sini juga bakal mengenal tentang hukum Hess. Hukum Hess itu intinya itu reaksi itu terjadi dari beberapa tahap. Jadi masing-masing tahap itu ada delta H-nya sendiri, dan buat mendapatkan hasil akhirnya itu perlu penambahan atau pengurangan atau perkalian atau pembagian antar pembagian delta H-nya dari masing-masing tahapnya. Nanti aku rasa ini juga kalian udah familiar gitu ya dengan hukum Hess ini. Jadi misal kita di sini kan reaksi satu tahapnya C plus O2 jadi CO2. Delta H sama dengan minus 393,5 kilojoule. Bentar. Oke. Nah, minus 393,5 kilojoule ini itu dalam 1 mol, dalam 1 mol C. Nah, ketika hukum Hess ini kan menyatakan setiap reaksi ditulis dalam beberapa tahap. Dia ada tahap 1, ada tahap 2. Tahap satunya itu pembentukan CO dulu, pembentukan karbon monoksida dulu. Dari C plus setengah O2 menghasilkan minus 1105 kilojoule. Itu masih tahap pertama. Nah, terus tahap keduanya CO ini itu direaksikan lagi dengan O2, bereaksi lagi dengan O2, jadinya CO2. Nah, delta H-nya itu minus 283. Nah, biar jadi C plus O2 kayak reaksi ini ya. Nah, itu perlu namanya disesuaikan dulu gitu. Dari tahap 1 sampai tahap 2 biar jadi reaksi kayak gini. Nah, caranya gimana? Ini udah sesuai ya untuknya ya. Jadi ini nanti tinggal dicoret. Nah, CO sama CO-nya kan bisa dicoret. Gitu. Terus setengah O2-nya ini ditambahin jadi O2, C-nya ditambahin jadi C. Terus delta H-nya juga karena nggak berubah, jadi langsung ditambahin aja. Jadi hasilnya tetap minus 393,5 kilojoule. Nah, seperti yang udah aku katakan tadi kalau delta E terus delta H, tekanan, volume, itu namanya fungsi keadaan. Jadi dia nggak bakal berpengaruh terhadap tahapnya mau gimana dulu, mau metode pakai apa aja. Yang penting dia menghitung keadaan awal sama keadaan akhirnya aja, gitu. Oke, di sini juga ada diagramnya. Kalian juga
Di sini kalau semisal dari sini sampai sini minus 393, maka di sini juga hasil penambahan sini sama sini itu harus bernilai minus 393,5 kilojoule. Oke. Nah, aturan manipulasi juga ketika persamaan termokimia dibalik, tandanya juga harus dibalik. Kalau tadinya positif jadi negatif, kalau tadinya negatif jadi positif. Bila semua koefisien dikali atau dibagi, jadi tadi misal CO2 plus, bentar. Misal nih C plus O2 jadi CO2 delta H-nya sekian, minus 393,5 kilojoule. Kalau semisal di sini mau dikali 2, di sini juga harus dikali 2, di sini juga harus dikali 2, entalpinya juga harus dikali 2, perubahan entalpinya. Nah, gitu. Oke. Tadi sampai mana ya? Bentar. Nah, terus spesi yang sama di dua sisi dapat dicoret bila fase spesinya sama. Nah, tadi aku juga lupa tekenin ya, kalau bisa dicoret itu ketika fase spesinya itu sama. Nggak bisa kalau CO2 dalam bentuk liquid dicoret sama CO2 dalam bentuk gas. Tapi biasanya CO2 nggak ada yang liquid. Oke. Nah, di sini juga kan tadi CO2-nya dalam bentuk gas, O2-nya juga dalam bentuk gas, jadi bisa dicoret semua. Gitu. Oke, ini tinggal soal-soal, kalian bisa latihan sendiri kalau buat ekspor sendiri ya. Nah, ini ada entalpi pembentukan standar, itu kalor yang diserap atau dilepaskan ketika 1 mol zat terbentuk pada 1 atm dan 25 derajat dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Nah, misal ini C2H5OH, dia kebentuk dari C, terus dari H, terus dari O. Jadi terbentuk dari unsur-unsur dalam keadaan standar. Misal Fe2O3, dia terbentuk dari unsur Fe dan O2. Jadi nggak bisa dalam bentuk O ya teman-teman, karena O2 ini stabilnya dalam bentuk O2. Oke, ini ada latihan-latihan dikit. Apa ini? Oh, ini buat delta HF dari data ya. Nah, satuan delta H standar reaksi adalah kilojoule karena koefisien dikali entalpi pembentukan standar. Nah, kalau kalian tadi ada yang ngerti ya tentang apa sih, kalau tadi ingat ya di materi sebelumnya kan ada kilojoule per mol gitu kan. Nah, itu dalam buat pembentukan standar 1 mol spesimen. Nah, jadi buat beberapa mol itu tinggal dikali aja. Ada contoh perhitungannya. Nah, ini ada latihan-latihan, silahkan dikerjakan ya buat ekspor diri. Oke, segitu aja dari aku. Kalau ada pertanyaan silahkan banget, bisa japri atau mau di grup biar rame juga nggak apa-apa. Semangat terus buat ujiannya, semoga berhasil dan semangat.